Saya mahasiswa semester 4 STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Baik, di sini saya membuat video mengenai UAS Hukum Tata Pemerintahan. Di sini saya akan memberikan komentar atau tanggapan saya mengenai hukum tata pemerintahan negara Indonesia dengan hukum tata pemerintahan negara lain yang menurut saya sudah baik. Langsung saja, kita ketahui, kita sebagai warga negara Indonesia, di mana negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, di mana wilayah negara Indonesia juga memiliki berbagai provinsi yang begitu banyak. Bentuk pemerintahan adalah republik, dan pemerintahan negara Indonesia sendiri adalah pemerintahannya presidensial. Kepala negara Indonesia adalah presiden, di mana presiden dan wakil presiden tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Saya akan memberikan tanggapan atau komentar saya terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia. Di mana yang kita ketahui bahwa pemerintahan itu merupakan suatu aturan-aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara melalui dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan, di mana tingkat pemerintahan ini mengatur di dalam aturan-aturan yang mengatur di dalam pemerintahan tersebut. Misalnya di negara Indonesia, pemerintahan yang mengatur di tingkat pusat itu sudah ada pemerintah, misalnya lembaga-lembaga yang mengatur di tingkat pemerintahan sudah diatur oleh negara tersebut, baik dimanapun, baik negara lain maupun di negara Indonesia tersebut. Seperti di negara Indonesia ini, seperti contohnya dalam lingkup kecil, bahwa pemerintahan daerah sudah ada yang mengatur tersebut, tidak dipegang atau dipimpin langsung oleh kepala negara Indonesia, seperti itu. Hukum yang mengatur bagaimana alat-alat atau administrasi negara juga telah diatur sendiri oleh pemerintahan negara. Baik, selanjutnya saya akan bandingkan dengan negara yang menurut saya sudah baik. Di sini ada negara yang saya pilih, hukum tata pemerintahannya yang sudah baik adalah negara Jepang. Di mana yang kita ketahui bahwa negara Jepang adalah negara yang terkenal di Asia dan merupakan negara nomor 1 yang paling tinggi tingkatannya sumber baik itu perekonomiannya sudah memadai, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Baik, Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah paling timur benua Asia. Jepang ini pasti kita telah mengetahui bahwa negara yang memiliki tingkat stabilitas ekonominya sangat tinggi di benua Asia. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana negara ini juga dijuluki sebagai negara tirai bambu. Negara ini juga memperolehi peringkat tertinggi oleh Bank Dunia, di mana bahwa untuk meningkatkan bahwa negara Jepang sudah efektivitas pemerintahannya dalam menstabilkan perekonomian negaranya sendiri, dan juga stabilitas politiknya juga sudah begitu baik, serta supremasi hukumnya juga begitu baik. Selain itu, Jepang juga memiliki indeks korupsi yang begitu sedikit, misalnya cakupannya itu rendah sekali, di mana Jepang ini memiliki layanan pendidikan yang sangat baik. Yang kita ketahui bahwa negara Jepang merupakan negara yang salah satu tingkat pendidikan yang sangat tinggi di dunia. Seperti itu yang pernah terjadi, yang pernah kita dengar, bahwa negara Jepang merupakan negara yang maju di Asia juga dengan pendidikan yang sangat tinggi, seperti itu. Dan juga di negara Jepang ini layanannya, kesehatannya juga universal, seperti itu, sehingga membuat negara ini sudah sepantasnya menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang lebih baik, seperti itu. Sistem perpolitikan juga di dunia juga negara Jepang ini sudah teramat-amat baik. Menurut saya negara Jepang jika dibandingkan dengan negara Indonesia memiliki mungkin bisa dikatakan negara Indonesia masih tertinggal jauh dari negara Jepang.
Dengan hukum tata pemerintahan yang sudah kita dengar dari kedua negara tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya hukum tata pemerintahan di setiap negara sudah berjalan dengan baik. Hanya saja setiap negara yang mengelola negara tersebut yang lebih misalnya menumbuhkan sumber daya manusia lagi menjadi sumber daya manusia yang lebih memiliki nilai yang begitu kuat untuk membentuk suatu kesatuan negaranya agar dapat menemukan suatu titik menuju negara yang lebih maju seperti itu. Misalnya yang telah kita dengar juga bahwa negara Indonesia memiliki negara kesatuan. Dengan begitu hukum tata pemerintahannya juga lebih baik, di mana bahwa negara Indonesia juga harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul untuk menciptakan negara yang lebih maju lagi seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman di hati, dan maafkan jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan selamat pagi dan sekian, terima kasih.